Nabila Anjani dari kelas 10 MIPA 6. Saya akan menjelaskan tentang tokoh dan peran dalam perkembangan Islam di Indonesia. Jadi agama Islam merupakan salah satu agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat di Indonesia. Agama Islam disebarkan ke Indonesia oleh orang-orang yang tergolong memiliki ilmu agama luas. Orang-orang tersebut dikenal dengan Wali Songo. Arti dari Wali Songo itu sendiri ialah 9 orang yang tergolong mulia. Salah satu sunan yang ada dalam Wali Songo ialah Sunan Gresik. Saya akan membahas dua dari Sunan Gresik, yaitu yang pertama ada biografi, yang kedua ada cara penyebaran dakwahnya. Nama asli dari Sunan Gresik yaitu Maulana Malik Ibrahim. Beliau terkenal dengan nama kakek bantal. Nama ayahnya ialah Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Tempat syiarnya ialah di Gresik, Jawa Timur. Beliau wafat pada tahun 1419 Masehi dan dimakamkan di Gresik, Jawa Timur. Yang kedua, cara penyebaran dakwah dari Sunan Gresik. Gresik adalah seorang penyebar agama Islam yang cakap dan gigih. Sunan Gresik menyebarkan dakwahnya dengan cara melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat yang diajaknya. Beliau dakwah dengan cara diplomasi yang ulung. Maksudnya ialah dalam dakwahnya beliau tidak pernah menyinggung perasaan orang yang dakwahnya, bahkan membesarkan hati. Hal ini dapat menunjukkan bahwa betapa tingginya ilmu yang dimiliki oleh Maulana Malik Ibrahim ini. Dapat diketahui dari berbagai kisah yang dialaminya. Salah satunya ialah kisah dalam melawan kepala perampok. Dalam melawan kepala perampok tersebut, Maulana Malik Ibrahim tidak hanya turun tangan sendiri, tetapi beliau dibantu oleh muridnya. Bahkan muridnya saja dapat mengalahkan kepala perampok tersebut. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa betapa saktinya beliau. Jadi Sunan Gresik selain dikenal dengan kesaktiannya dan juga ilmu yang tinggi dimilikinya, beliau juga terkenal dengan orang yang baik hati dan penolong. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asminawiyah, saya dari kelas 10 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sunan Derajat. Nama asli dari Sunan Derajat adalah Raden Qasim atau Syarifuddin. Beliau lahir di Surabaya sekitar tahun 1470 Masehi. Menurut silsilah, beliau adalah anak dari istri kedua Sunan Ampel. Beliau memiliki 6 bersaudara. Yang pertama, saudara seayah seibu, ada Siti Syariat, Siti Mutmainah, Siti Sofia, dan Raden Maulana Makdum Ibrahim atau yang kita kenal juga dengan Sunan Bonang. Selain itu, beliau juga memiliki 2 saudara seayah namun lain ibu, yaitu ada Dewi Murmasiyah dan Dewi Murmasimah. Istri Sunan Derajat itu sendiri adalah Dewi Sifiah, yaitu anak dari Sunan Gunung Jati. Berikutnya, jika kita lihat metode dakwah awal yang dilakukan oleh Sunan Derajat adalah memberikan kesejahteraan di saat beliau diberi kesempatan memegang kekuasaan otonomi di wilayah Kerajaan Demak selama lebih kurang 36 tahun. Beliau membantu orang yang kesusahan dan menaikkan perekonomian di kerajaan tersebut. Di sela-sela kegiatan itulah dakwahnya berlangsung. Beberapa peninggalan dari Sunan Derajat itu sendiri ada makam Sunan Derajat, Masjid Sunan Derajat, Museum Sunan Derajat, dan lain sebagainya. Kemudian, hal yang menonjol dalam dakwah Sunan Derajat adalah beliau sangat memperhatikan masalah-masalah sosial. Ia menyantuni anak yatim, memberi makan fakir miskin, seperti yang diajarkan Islam. Saya Umayman dari kelas 10 MIPA 6 SMA Negeri 3 Banda Aceh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan tokoh-tokoh dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, yaitu Sunan Bonang. Lahir pada tahun 1465 di Ampel Denta, Surabaya. Beliau memiliki nama asli Raden Maulana Makdum Ibrahim. Beliau merupakan seorang anak dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Nama Bonang sendiri berasal dari sebuah nama desa di Rembang. Juga banyak yang memperkirakan bahwa ini adalah berasal dari Bon Am, yang sesuai dengan marga Bon, seperti nama ayahnya yaitu Bon Si Ho, yang lebih kenal dengan Sunan Ampel. Sunan Bonang melakukan penyebaran dakwah dan penyebaran agama Islam di Nusantara
di bagian Tuban, Jawa Timur, dengan mendirikan sebuah pondok pesantren yang juga merupakan pusat penyebaran agama Islam dengan penyesuaian adat-adat Jawa. Metode dakwah Sunan Bonang. Sebelum masuknya Islam ke Indonesia, para masyarakat di Nusantara memiliki kepercayaan cenderung ke Hindu dan Buddha. Oleh karena itu, Sunan Bonang memutuskan untuk melakukan akulturasi antara budaya dan penanaman unsur-unsur Islam dalam dakwahnya. Beliau menggunakan seni pertunjukan wayang dan permainan gamelan sebagai bahan dakwahnya, yang di dalamnya disisipkan cerita-cerita kenabian dan pesan-pesan syariat Islam. Di setiap lagunya dalam pementasan wayang dan permainan gamelan menggunakan pesan-pesan syariat Islam yang disisipkan 2 kalimat syahadat, agar masyarakat Nusantara dapat menerima ajaran agama Islam dengan baik tanpa paksaan, sehingga Sunan Bonang hanya perlu menanamkan Islam yang lebih dalam. Selain gamelan dan pertunjukan wayang, Sunan Bonang juga terkenal dengan merubah beberapa karya sastra berbentuk tembang tamnil atau suluk. Salah satu contohnya adalah Tombo Ati atau penyejuk jiwa yang sampai saat ini masih sangat terkenal di kalangan masyarakat. Suluk sendiri berarti tasawuf yang berbentuk wirid. Beberapa macam suluk seperti suluk wajil, suluk bentur atau guntur, gita, suluk lastri, dan beberapa macam suluk bonang lainnya. Sunan Bonang memiliki penguasaan ilmu yang sangat luas dan tinggi. Beberapa ilmu yang dikuasainya adalah ilmu fikih, ilmu tasawuf, usuluddin, seni, sastra, arsitektur, dan yang paling terkenal adalah seni kebatinannya. Ia mengajarkan murid-muridnya bagaimana cara penekanan ilmu dengan sujud atau sholat dan dengan zikir. Sunan Bonang wafat di daerah Lasem, Jawa Tengah pada tahun 1525, yang pada saat itu beritanya tersebar luas dengan sangat cepat di Pulau Jawa. Beliau dimakamkan di daerah Masjid Jami, Tuban, Jawa Timur. Sekian dari saya mengenai Sunan Bonang sebagai salah satu tokoh penyebaran agama Islam di Nusantara. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husaini Arjan Ali. Saya dari kelas 10 MIPA 6 dan saya akan menjelaskan tentang Wali Songo ke-9, yaitu Sunan Gunung Jati, dan menjelaskan pengaruh-pengaruhnya dan serta biografi hidupnya. Dia adalah salah seorang Wali Songo yang banyak berjasa dalam menyebarkan di Pulau Jawa Barat. Ini di Pulau Jawa Barat itu karena dia juga pendiri Kesultanan Cirebon, dan juga dia punya pengaruh Islam yang sangat kuat, terutama di Jawa Barat. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, atau dalam nama bahasa Arabnya itu yaitu Sayyid Al-Kamil, adalah anak dari Abdullah Umtatuddin bin Ahli Nurul Alam dan Nyai Rara Santang, putri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran, yang mengubah namanya menjadi Syarifah Mudaim saat masuk Islam. Syarif Hidayatullah sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi, yang kemudian dengan dukungan Pangeran Cakrabuana, Raja Cirebon pertama, sekaligus uwak Syarif Hidayatullah dari pihak ibu. Ia dinobatkan menjadi Raja Cirebon kedua pada tahun 1479 dengan gelar Maulana Jati. Nama Syarif Hidayatullah kemudian diabadikan menjadi nama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, daerah Tangerang Selatan, Banten. Sedangkan nama Gunung Jati diabadikan menjadi nama Universitas Islam Negeri di Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Dialah pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan kemudian juga Banten. Sunan Gunung Jati adalah cucu Raja Pajajaran, yaitu Prabu Siliwangi.
Dari perkawinan Prabu Siliwangi dengan Nyai Subang Larang, lahirlah 2 putra dan 1 putri. Masing-masing bernama Raden Walang Sungsang. Nyi Lara Santang dan Raja Sengara setelah Nyai Subang Larang wafat. Raden Walang Sungsang keluar dari keraton. Tidak lama setelah itu adik perempuannya menyusul. Keduanya belajar agama Islam di Gunung Jati, Ngamparan Jati. Keduanya belajar agama Islam kepada Syekh Datu Kahfi, yaitu Syekh Nurul Jati. Setelah 3 tahun belajar, mereka diperintahkan gurunya untuk ibadah haji di Mekah. Nyai Lara Santang mendapat jodoh, yaitu Maulana Sultan Mahmud Syarif Abdullah, seorang bangsawan Arab yang berasal dari Bani Hashim. Setelah menunaikan ibadah haji, Raden Walang Sungsang kembali ke Jawa untuk menjadi juru labuhan di Pasambangan yang kemudian berkembang menjadi Cirebon. Nah, sementara itu Nyai Larang Santang melahirkan Syarif Hidayatullah setelah dewasa. Syarif Hidayatullah memilih berdakwah ke Jawa di mana menetap di Tanah Arab. Dia kemudian menemui Raden Walang Sungsang yang sudah bergelar Pangeran Cakrabuana. Setelah pamannya itu wafat, ia menggantikan kedudukannya dan kemudian berhasil meningkatkan status Cirebon menjadi sebuah kesultanan. Jadi setelah dia menjadi salah satu dari Wali Songo ini, berarti dia pengaruh Islamnya itu sangat kuat terhadap Pulau Jawa, dan dia tuh membantu perkembangan Islam di Jawa dan juga membantu penyebaran Islam di Jawa tersebut. Dan dia kemudian menjadi sultanan yang memperkuat pengaruhnya terhadap tanah Jawa ini. Jadi alasan ini sangat penting bagi topik kita sekarang ini, yaitu integrasi Islam di Indonesia, adalah karena itu salah satu dari Wali Songo dan dia merupakan raja dari Kesultanan Cirebon. Ya, berarti pengaruh Islam itu sangat kuat terhadap pulau tersebut yang menyebabkan Islam itulah kenapa Islam itu sangat populer di Jawa sekarang. Karena dia itu merupakan salah satu tokoh-tokoh yang paling populer dari 9 wali-wali tersebut, dan juga karena itu pengaruhnya sangat kuat dan menyebabkan Islam seperti yang sekarang ini. Dan seperti itu saya akan menutupi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umaiman dari kelas 10 MIPA 6 SMA Negeri 3 Banda Aceh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sunan Muria yang merupakan salah satu tokoh penyebaran agama Islam di Nusantara. Sunan Muria memiliki nama asli Raden Umar Said. Beliau merupakan anak dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh yang merupakan putri dari Sunan Ngudung. Beliau lebih kenal dengan nama Sunan Muria disebabkan oleh pusat kegiatan dakwahnya, juga makamnya terletak di Gunung Muria, Jawa Tengah. Sunan Muria dikenal sebagai sosok yang sangat dekat kepada kaum-kaum seperti nelayan, petani, pedagang, dan beberapa rakyat jelata. Metode dakwah Sunan Muria. Sunan Muria merupakan salah satu sunan yang dikenal dengan metode dakwah Topo Ngelip, yang merupakan sebuah metode penyebaran agama Islam dengan mendekatkan diri dan membaurkan diri kepada masyarakat yang dapat mempermudahnya untuk menyebarkan agama Islam dengan sangat baik. Metode ini sendiri berisi seperti Sunan memberi arahan mengenai keterampilan cara bagaimana menelayan, melaut, berdagang, bertani kepada masyarakat. Beliau mengajarkan keterampilan-keterampilan tersebut untuk membantu masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhannya dan memperbaiki kehidupan ekonominya. Jadi, kehidupan masyarakat di Nusantara, kehidupan ekonomi masyarakat di Nusantara sangat bergantung dan sangat dipengaruhi oleh keadaan atau kehadiran tokoh-tokoh yang memberikan pengaruh baik kepada mereka. Metode ini dapat mempermudah Sunan Muria sebagai penyebar agama Islam
untuk menarik simpati dan perhatian masyarakat Nusantara agar tertarik untuk mendengarkan pesan-pesan dan dakwah-dakwah ajaran agama Islam yang disebarkannya. Metode ini dapat mempermudah beliau untuk menyebarkan agama Islam dan menarik perhatian masyarakat untuk dapat mendengarkan ajaran-ajaran dakwah syariat Islamnya, sekaligus tetap memberikan dan menghimbau masyarakat untuk tetap berbuat baik. Sunan Muria wafat dan dimakamkan di Gunung Muria, letaknya di sebelah utara Kudus dan tepatnya di belakang Masjid Sunan Muria. Sekian dari saya mengenai Sunan Muria sebagai salah satu tokoh penyebaran agama Islam di Nusantara yang berpengaruh kepada masyarakat Nusantara. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Cut Ananda Wanira. Saya ada di kelas 10 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana peran dari Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam. Sunan Kalijaga memiliki nama asli yaitu Raden Ahmad Sahuri. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi dan ketika beliau wafat, beliau dimakamkan di Desa Kadinalu di dekat kota Demak, Bintara. Beliau merupakan murid dari Sunan Bonang. Beliau berjumpa dengan Sunan Bonang di hutan Jatiwangi. Pada saat itu, beliau ingin menjadi murid dari Sunan Bonang. Kemudian Sunan Bonang memberikan syarat kepada beliau, jika beliau ingin menjadi murid dari Sunan Bonang, maka beliau harus menjaga tongkat dari Sunan Bonang. Selama 3 tahun, tongkat itu dijaga oleh Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang pun kembali, sehingga Sunan Bonang pun kemudian membawa Sunan Kalijaga ke Tuban untuk mempelajari ilmu agama. Nah, di Tuban, Sunan Kalijaga diajarkan berbagai macam tentang ilmu agama Islam, mulai dari mengaji, seni ukir, seni pahat, dan lain sebagainya. Nah, metode dakwah dari Sunan Kalijaga ini adalah dengan aspek kesenian, yaitu dengan memainkan wayang dan ceritanya itu bernafaskan Islam. Jadi setiap cerita wayang yang dimainkan itu berisi tentang nilai-nilai Islam, sehingga para penontonnya tertarik untuk masuk Islam. Nah, Sunan Kalijaga ini dikenal sebagai wali yang sangat ahli dalam mencampurkan nilai-nilai Islam ke dalam adat dan budaya masyarakat Jawa pada saat itu. Jadi, metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga ini hampir mirip dengan Sunan Bonang. Kalau Sunan Bonang, dia juga berdakwah dengan metode kesenian, yaitu seperti menciptakan lagu, menciptakan syair, dan lain-lainnya. Seperti lagu Tombo Hati yang sangat terkenal, dan Sunan Kalijaga juga menciptakan beduk sebagai bentuk panggilan untuk sholat. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan atau dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Zahra Fona. Saya merupakan siswi dari SMA Negeri 3 Banda Aceh. Sekarang saya duduk di kelas 10 MIPA 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu wali songo dari 9 wali songo lainnya yang merupakan pendakwah penyebar agama Islam di wilayah Nusantara, yaitu Sunan Ampel. Mungkin kita sudah sering mendengar yang namanya Sunan Ampel. Sunan Ampel ini bernama aslinya adalah Raden Rahmat. Beliau lahir pada tahun 1401. Beliau merupakan anak dari putra Maulana Malik Ibrahim dan ibundanya bernama Dewi Candaulan. Sunan Ampel merupakan penerus cita-cita dan perjuangan ayahnya. Nah, beliau juga merupakan perencana pertama kerajaan Islam yang ada di wilayah Jawa. Aktivitas yang pertama kali beliau laksanakan ketika berada di Jawa adalah membangun sebuah pondok pesantren, yang dimana pondok pesantren tersebut digunakan untuk berdakwah kepada pemuda-pemuda, yang dimana pemuda-pemuda ini akan dijadikan sebagai dai-dai yang akan memperluas agama Islam di wilayah lainnya. Nama pesantren ini adalah Ampel Denta. Ampel Denta diambil dari nama julukan beliau, yaitu Sunan Ampel. Nah, di antara pemuda-pemuda yang dididik oleh Sunan Ampel merupakan dari salah satu dari beberapa 9 wali songo, yaitu seperti Sunan Giri, Sunan Bonang anaknya sendiri, Sunan Derajat, Raden Patah, Sunan Jati. Nah,
Sunan Ampel ini juga tercatat sebagai orang pertama yang mendirikan kerajaan Islam yang ada di ibu kota Bintaro Demak. Beliau juga merupakan yang mengangkat langsung Sultan Kerajaan Demak pada masa itu. Beliau mengangkat Raden Patah sebagai Sultan Kerajaan Demak pada masa itu. Mengapa Raden Patah diangkat pada masa itu? Karena Raden Patah dianggap sebagai orang yang sangat berjasa dalam politik umum penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara. Nah, pada tahun 1479, Raden Rahmat ataupun Sunan Ampel juga ikut berpartisipasi dalam membangun Masjid Agung Demak, di mana dalam pembangunan masjid ini, wali-wali yang ada di situ membagikan tugas-tugas kepada Sunan Ampel dan beberapa sunan lainnya. Nah, Sunan Ampel mendapat bagian untuk membangun tiang kayu raksasa. Kemudian Sunan Kalijaga mendapat tugas untuk membangun di wilayah timur laut, membangun balok yang disatukan yang disebut dengan skala tatar. Sunan Bonang membangun tiang besar di wilayah barat timur, dan Sunan Jati di wilayah barat daya. Nah, setelah masjid ini dibangun, masjid ini merupakan tempat pertama kali ibadah kaum Islam di Demak, dan menjadi bukti pertama kali penyebaran agama Islam yang ada di wilayah Demak. Nah, itulah perjalanan dakwahnya Sunan Ampel yang dapat kita contohi dan dapat kita ambil hikmahnya. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Bila Sindiano dari kelas 10 IPA 6. Saya akan menjelaskan bagaimana peranan tokoh dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Raden Paku atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Giri adalah salah satu dari 9 wali songo yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Sunan Giri sendiri adalah anak dari Maulana Ishak dan saudara dari Sunan Gunung Jati. Sunan Giri berdakwah dengan cara 3 metode. Metode pertama adalah mendirikan pesantren-pesantren untuk anak-anak di masa itu agar mereka dapat belajar secara mendalam. Metode kedua adalah Sunan Giri menciptakan lagu-lagu bernuansa Islami agar anak-anak bersemangat dalam mempelajari agama Islam. Metode ketiga adalah Sunan Giri juga menciptakan permainan-permainan bernuansa Islam, yaitu contoh-contohnya adalah jelungan, jatingan, atau ilir-ilir. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Berjumpa lagi dengan saya Nia Zara Ponna. Di sini saya juga akan membahas dari salah 9 wali songo, yaitu Sunan Kudus. Kita juga sudah sering mendengar siapa itu Sunan Kudus, yang merupakan pendakwah penyebar agama Islam di wilayah Nusantara. Nah, nama si Sunan Kudus adalah Jafar Sadiq. Beliau merupakan anak dari Raden Usman Haji. Pada masa kecilnya, beliau sering dipanggil dengan Raden Undung ataupun Raden Amir Haji, karena ketika beliau menunaikan ibadah haji, beliau bertindak sebagai pemimpin rombongan Amir. Dalam silsilah Kudus, beliau merupakan keturunan dari Nabi besar Muhammad SAW. Silsilah lengkapnya Jafar As-Siddiq bin Raden Usman Haji bin Raden Pendeta bin Ibrahim As-Samarkandi bin Maulana Muhammad Jumadal Kubro bin Zaini Al-Husain bin Zaini Al-Kubro bin Zainul Amir bin Zainul Abidin bin Said Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Sunan Kudus ini, beliau adalah orang yang sangat dalam ilmu agama, sehingga beliau berdakwah dengan cara memperdalam ilmu agama seperti ilmu tauhid, ilmu fikih, hadis, akidah, dan logika agama Islam. Nah, sehingga dari 9 wali songo, beliau mendapat julukan wal al-ilmi, yang artinya kekuasaan dalam berilmu. Sehingga para penuntut ilmu lainnya yang berada di wilayah Nusantara mendatangi beliau dan menjadikan beliau sebagai guru dakwah. Nah, akibat dari itu, beliau juga dijadikan sebagai guru dakwah. Selain dari guru dakwah, beliau juga menjadi panglima perang ketika dalam kerajaan Bintaro Demak. Akibat ketangguhan dan dipercayanya beliau diangkat menjadi seorang pemimpin pemerintahan agama pada masa itu. Nah, begitulah perjalanan dakwah beliau dengan cara memperdalam agama Islam dan menjadi guru dakwah dan menjadi seorang pemimpin, sehingga penuntut ilmu yang dari Nusantara tadi yang berdakwah kepada beliau juga dapat menyebarkan agama Islam lebih luas. Sekian dari saya, terima kasih.